Nah, kalau kayak saya 2004 ya Bante ya. Ini sio kami ini rata-rata anak 2004 nih sio monyet Bante. Apakah memang monyet kalau kita dapat sio monyet ini memang tingkah laku kita itu apa mungkin bandelnya, lasanya seperti itu atau gimana Bante? Ya, Sio itu apa gitu? Tidak amati dong. Mirip monyet enggak? Nah, kalau tahun baru kalau nggak salah mereka kan suka bilang Happy New Year ya, selamat tahun baru. Kalau kita, saya dengar itu Kongsi Facai Bante. Kongsi Facai itu artinya sebenarnya bukan selamat tahun baru, tapi semoga cepat kaya ya, rezeki datang kalau nggak salah Bante. Ya, memang orang Tionghoa itu punya bakat berdagang. Punya apa namanya? Makanya 3 dewa yang paling dipuja-puja orang Tionghoa. Kan? Ho, Lo, Siu. Hoki kan? Lo, Kai Lo, Ho Pao. Angpau nalai kan? Gitu ya? Nanti kita tukaran angpau. Podcastin orang yuk. Ya, kembali lagi di Podcastin orang yuk. Jadi kali ini kita berada di episode yang ke-9 dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa karena pada hari ini kita akan membahas topik yang memang masih kontroversial, masih banyak ditanya-tanya orang dan ya masih bahkan teman-teman semua mungkin di luar sana masih banyak yang salah sangka. Sebenarnya ini agama Buddha gak sih? Nah, gitu. Jadi topik kali ini kita akan membahas mengenai tradisi Imlek dan nilai-nilai Buddhisme di dalamnya. Tentu ya seperti yang Anda tahu semua, kita sekarang sedang berada di bulan-bulan yang mau memasuki bulan-bulan kita dapat rezeki, dapat hoki, dapat angpau ya. Sehingga tetapi gini, kalau kita mau dapatkan angpau itu ya pasti teman-teman semua di luar sana banyak yang bingung gitu. Kok mau dapat angpau itu susah, mesti ikut tradisi orang tua ini itu segala macam dulu, mau si pai ini pai itu ya. Jadi bingung gitu. Sebenarnya kita mesti ikutin atau enggak. Nah, dari pada itu mari kita langsung saja bahas ke narasumber yang sudah ahli di dalam itu. Sehingga mari kita perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini, Yang Mulia Biku Panyasami Mahatera. Seorang biku yang sudah sangat senior di Kota Medan. Dan beliau juga merupakan dosen di STAB Bodhidharma ya Bante ya. Nah, jadi langsung saja mungkin kita akan mulai pembicaraan kita mengenai tradisi Imlek dan nilai-nilai Buddhisme di dalamnya Bante. Kalau berbicara mengenai Imlek Bante ya, langsung saja mungkin saya pengen tanya ini dari pertanyaan dasar Bante. Banyak teman-teman saya bahkan saya sendiri ya, itu awalnya berprasangka bahwa Imlek itu sebenarnya hari rayanya umat Buddhis gak sih Bante? Karena banyak dikatakan sepadan tuh Bante. Imlek dan Waisak itu sepadan dan bahkan tradisi-tradisi Imlek itu kita sebagai umat Buddhis itu wajib melestarikannya juga atau gimana Bante? Banyak pertanyaan seperti itu Bante. Ya, pertanyaan yang sudah sering ditanyakan juga dulu ya, tapi ini generasi Gen Z ini mungkin banyak yang belum pernah dengar ya. Jadi kita perjelas ya. Kita ulangi lagi mungkin dengan situasi kondisi saat ini yang berbeda dengan zamannya Pak Harto dulu. Di zaman Pak Harto itu orang takut merayakan Imlek kan itu. Bikin naga-nagaan aja di mall itu dicopot itu. Ya kan. Mungkin generasi Gen Z tak tahu itu. Oh ya, saya sendiri nggak tahu. Plaza Medan pernah dipasang kan, copot langsung. Nah, jadi dianggap itu tradisi Tiongkok kan gitu. Nah, kemudian setelah reformasi ya sudah bisa Bante, sudah Pak Gus Dur lah yang berjasa ya, terutama hari Raya Imlek itu kemudian bisa menjadi hari libur nasional. Ya bagi sebagian orang menganggap bahwa Imlek itu adalah hari raya agama. Terutama bagi saudara-saudara kita yang beragama Konghucu kan gitu. Tapi sebenarnya hari raya Imlek itu bukan hanya hari raya agama, tapi jauh sebelum Konghucu lahir itu sudah ada itu. Hari raya. Nah, jadi itu perayaan Imlek ini sudah sudah merupakan tradisi orang Tiongkok lah, ya kan. Hubungan dengan apa namanya ini, kan orang Tiongkok itu kan petani dan negara agraris juga dulu kan. Ya, benar-benar. Jadi makanya pesta musim semi, ya kan. Pesta musim semi.
Tadi pergantian musim, masuki musim semi kan suatu harapan baru, tunas-tunas baru bertumbuhan kembali setelah musim gugur kan gitu. Tiongkok itu ada musim gugur. Gitu. Nah, jadi kalau musim gugur kan bisa diumpamakan seperti suatu kematian begitu ya. Ke musim semi kelahiran kembali. Jadi harapan baru, semangat baru, hidup baru kan begitu. Makanya orang memeriahkannya. Jadi bagi kita Buddhis terutamanya adalah umat Buddhis etnis Tionghoa. Karena ini raya Imlek ini kan hari rayanya orang Tionghoa. Kebetulan etnis Tionghoa di Indonesia juga ada, ya mau terlepas ya agamanya Buddhis atau non Buddhis ya tetap merayakan. Karena itu berhubungan dengan etnis. Jadi kalau begitu ya lebih berbeda tentunya dengan perayaan Waisak. Waisak kan perayaan hari suci keagamaan bagi umat Buddha. Nah, kalau Imlek itu bukan perayaan hari suci agama Buddha, tapi hari raya orang Tionghoa. Jadi mau dia itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu atau Konghucu ya semua ikut merayakan selama dia orang Tionghoa. Dan masih menganggap dirinya orang keturunan Tionghoa. Tapi kita sebagai umat Buddhis juga harus turut melestarikan ya Bante ya. Kalau kamu tidak mau merayakan nanti dipecat kau. Tapi dicoret dari kakak ya Bante ya. Sebagai orang kalau masih mengaku orang Tionghoa ya merayakan kan. Ya siapa juga yang nggak mau merayakan Bante, apalagi seperti saya ya Bante ya. Kan banyak. Ya nggak mau merayakan nanti nggak dapat angpau. Kan takut juga Bante. Orang Jawa Bante. Kalau orang Jawa gitu. Orang Jawa ya datang berkunjung apa icinya lah. Tetap dapat kita kasih juga Bante ya biasa. Biasanya dikasih. Cuman isinya berapa ya? Kalau di kampung-kampung zaman dulu kan begitu. Dulu ya waktu Bante kecil itu seingat saya kalau orang Imlek itu mengantarkan kue bakul apa ke tetangga yang agama-agama lain loh. Nah, toleransi. Begitu juga nanti waktu mau lebaran tetangga yang beragama Islam itu mengantarkan juga rantangan. Nah biasanya kita balas dengan mengisi rantangnya dengan gula. Artinya tidak terima mentah-mentah, dibalas juga isinya gula. Orang Tionghoa begitu. Wah indahnya perbedaan ya Bante ya. Itu dulu toleransi. Wah setelah zaman belakangan ini perubahan drastis nih. Mengucapkan hari raya agama tertentu aja dianggap tidak boleh gitu kan. Terkait Imlek Bante, kalau Imlek ya tiap tahun itu kalau nggak salah saya juga ada tahu dari ama saya itu ada namanya Imlek entah monyet api dan sebagainya. Kalau tahun ini kalau nggak salah naga kayu ya Bante ya. Nah itu kan kalau nggak salah hewan-hewan naga, monyet, babi dan segalanya itu kan dari Shio Bante. Ada yang nganggap itu Shio itu katanya kalau kayak saya 2004 ya Bante ya. Ini Shio kami ini rata-rata anak 2004 ini Shio monyet Bante. Apakah memang monyet kalau kita dapat Shio monyet ini memang tingkah laku kita itu apa mungkin bandelnya, lasanya seperti itu atau gimana Bante? Ya, Shio itu apa gitu? Kalian amati dong. Kalian mirip monyet enggak? Maksudnya dalam hal positif dan negatifnya itu kan suatu simbol ya. Atau orang bilang totem gitu ya. Simbol. Jadi ini berhubungan dengan astrologi Tiongkok. Dari Tiongkok itu astrologi itu mungkin salah satu yang paling tua, sudah 5.000 tahun. Semenjak dari Kaisar Kaisar Kuning, Huangti. Nah, itu sudah ada. Tapi ada juga ketika Buddhis masuk ke Tiongkok dibikinnya Sang Buddha yang mengundang 12 binatang itu. Ada cerita mitosnya Bante itu ya. Tapi yang lebih logis ya menurut Bante ya mitologinya yang dari zaman-zaman kuno sudah ada. Jadi bagi orang Tiongkok kuno ada dikisahkan mitologi ini Kaisar Gyo. Kaisar Gyo itu kan kalau di Buddhis kan Dewa Saka itu kan. Jadi diminta oleh makhluk-makhluk binatang untuk menentukan tahun memakai simbol mereka. Jadi semua pingin dong punya urutan gitu kan. Nah, ini mitologi ya. Betul tidaknya kita tak tahu itu, tapi kita ambil hikmahnya lah. Kalau nggak salah itu kenapa babi di nomor terakhir karena memang malas ya Bante ya. Ceritanya karena malas dia Bante. Jadi dikasih Buddha nomor terakhir. Bukan Buddha. Oh, bukan Buddha. Buddhis kan belakang masuk tahun 500 sebelum Masehi kan.
Kalau ini kan udah sebelumnya Kaisar Kuning itu tahun 2697 sebelum Masehi. Oh, jauh. Jadi sampai sekarang kan sudah hampir 5.000 tahun dah. Lahir ya. Sebelum Iya. Kalau 26 saja udah hampir 5.000 tahun dah lebih kurang kan. Nah, jadi itu disesuaikan dengan hubungannya dengan karakter manusia, sifat-sifat manusia, dan diambillah simbol-simbol itu untuk menunjukkan hal-hal yang positifnya apa, hal negatif apa. Dan juga kalau nggak salah sebagai pengelompokkan umur ya Bante, biar enak ngitungnya gitu Bante. Ya, jadi astrologi Tiongkok itu ada 10 batang langit, 12 cabang bumi gitu istilahnya. Dengan 5 elemen. Jadi ada itu saya dengar Bante kalau misalnya kan 12 sio ya. Itu supaya gampang ngitungnya itu ada elemennya Bante. Ada elemen pertama sampai elemen akhir. Nanti kalau udah sampai elemen terakhir itu berarti usianya 60 Bante. Ya, seperti Bante rasanya. Ini kan tahun naga kayu kan. Saya lahirnya di tahun naga kayu. 1994. Naga kayu berarti tahunnya Bante ini ya. Jadi tahun lalu itu saya sudah 60. Ini dan 61. 61. Ya. Terus kemudian kalau di biasanya kalau kita yang lagi berada di tahun itu Bante ada disuruh sembahyang ini itu ya benar. Ada cong-congnya itu. Kemudian Cong itu ya orang-orang dulu kan punya kemampuan juga untuk melihat peredaran benda-benda langit ya. Kan banyak doa-doa orang dulu pertapa, punya mata batin juga lah. Orang-orang Tiongkok itu banyak pertapanya juga dulu kan. Apalagi orang-orang kuno masih bisa berkomunikasi dengan dewa-dewi. Bahkan ada ilmu-ilmu yang dimiliki orang Tiongkok itu katanya diajarkan oleh putra-putra cahaya. Contohnya ilmu akupuntur kan. Nah, ada beberapa lah 8 macam itu seni yang spesial di Tiongkok itu, termasuk salah satunya akupuntur. Itu diajarkan oleh makhluk cahaya, berarti kan dari alam dewa itu kan. Kalau di Buddhis alam dewa. Untuk mengajar manusia, memajukan peradaban manusia, terkait dewa, menolong manusia supaya bisa menjalani hidup lebih bahagia, lebih sehat dan sebagainya. Bicara terkait dewa berarti Bante ya, sangat dekat. Kalau misalnya terkait dewa lagi Bante, ini biasanya saya ada nanya ama nih Bante, nanya ama saya karena kan kurang ngerti juga kan. Biasa ama ini ada saya catat juga nih Bante. Kalau nggak salah Imlek ini paling identik dengan dewa dapur Bante. Dewa dapur ya kalau nggak salah Bante sebutannya. Jadi ada dibilang bahwa ini saya ada catat nih tanggal 2 Februari 2024 nih kan, bakal ada ritual upacara mengantar dewa dapur itu ke langit Bante. Kemudian nanti cara ritualnya itu bakal kertas emas, lilin, hio dan sebagainya Bante. Terus nanti bakal dijemput lagi Bante ke rumah di C4 pagi Bante. Itu gimana tuh Bante? Berarti kan dewa dapur ini selama ini rupanya sering stay di rumah kita nih selamanya, rupanya Bante. Ya, dan bilang mengantar, bukan hanya mengantar dewa dapur, mengantar dewa. Kalau orang kelenteng kan dulu tiap hari orang bakar dupa dan sebagainya. Jadi bagaimana membersihkan kelentengnya supaya bersih ya tentu harus ada pray dulu lah orang kan. Maka itulah timbul istilah dewa naik ke langit gitu. Jadi pray, orang nggak sembahyang nggak ada dewanya di kelenteng. Jadi bisa ngecek kelenteng bersih kan. Nanti tanggal sekian baru dewa turun. Nah, kalau yang di rumah bukan kelenteng tentu dewa dapur. Dewa dapur ya benar Bante. Nah, kemudian supaya dewa dapur melaporkan hal-hal yang baik, dikasihlah makan kue bakul. Jadi naik ke langit tuh mau ngasih tahu kejadian apa aja di rumah gitu Bante. Supaya melaporkan hal yang baik, jadi nanti keluarga itu diberkati gitu kan. Oh, ini keluarga baik katanya. Jadi, makanya dikasih manisan ya Bante ya. Dikasih. Nah, itu kue bakul kan lengket itu. Lengket ya Bante. Jadi dan makan yang lengket-lengket nggak bisa ngomong banyak. Kalau ngomong pun yang seadanya aja gitu Bante. Dewa dapurnya ya Bante ya. Makanya orang Tionghoa itu pandai menyogok itu. Dewa pun bisa disogok berarti Bante ya sama orang Tionghoa. Baik, ini kan akal-akalan manusia saja nih. Ya kan, mengakal-ngakali dewa.
Terus katanya Bante kalau misalnya seminggu sebelum Imlek ya Bante, pas waktu dewanya lagi naik lah ke langit itu Bante. Katanya kalau bisa kita itu jangan sembahyang Bante, karena nggak didengar sama dewa dewa dapurnya Bante. Karena Jadi dewanya lagi percuma. pergi kan. Itu gimana Bante? Ya, Agama Buddha? itu kalau menurut Bante ya seagama Buddha ya secara logika aja ya kan. Ya kan masih ada dewa lain gitu. Iya. Ya kan? Benar Bante. Walaupun nggak ada dewa, misalnya di Buddhis, ya Anda punya mama dan papa, itulah dewa pertama Anda di rumah. Ya kan? Benar, Itu yang Anda harus hormati, merawat ayah dan ibu mereka utama. Nah, biasa orang mau Imlek kan maunya minta angpau saja kan. Secara Buddhis itu, nilai-nilai Buddhis ini dalam perayaan Imlek itu adalah kesempatan baik bagi anak-anak melakukan penghormatan kepada orang tua, memohon maaf ya dengan bernamaskara ya, kuipai ya, Juga bersujud kepada leluhur ya Bante ya. ya, orang tua dulu pertama. Anda harus minta maaf kepada mama papa selama setahun, mungkin banyak kesalahan Anda lakukan melalui pikiran, ucapan, perbuatan pada jasmani. Ya, bersujudlah ya bila perlu, mengaturkan air putih ya untuk mama papa atau air teh ya. Mohon maaf ya kepada mama papa, selama setahun ini kami ada berbuat salah, baik sengaja tidak sengaja melalui pikiran, ucapan, perbuatan pada jasmani kami. Terimalah permohonan maaf kami. Nah, diserahkan. Biasanya kan habis tuaca. Habis tuaca kan mau dapat angpau tuh. Jadi biasanya kan langsung nodong. Ya kan, maka kyong hi facai angpau topau nalai. Minta angpau saja taunya. Minta maaf dulu. Dan minta maaf, berterima kasih kepada mama papa ya selama ini mendukung Anda sekolah dan sebagainya. Harus tahu berterima kasih. Dan namaskara 3 kali, baru kongsi facai sini cimpoto facai angpau topau. Ya gitu. Masih begitu namanya, tahu menghormati yang patut dihormati. Ya kan? Nah, baru Anda sembahyang tikong lah, sembahyang leluhur lah, ya kan? Karena di dalam Tirokuda Sutta pun disebutkan ketika kita ada pesta apa, kita jangan lupa leluhur kita. Mungkin mereka masih di alam penderitaan, dia teringat pulang ya. Karena dikatakan Sang Buddha dalam Tirokuda Sutta, kadang itu mereka pulang, anak cucunya tidak peduli kan, tidak mengingat mereka lagi. Nah, maka diajarkan Buddha tentang pelimpahan jasa. Setiap ada pesta di rumah-rumah orang Tionghoa sebenarnya sangat baik. Tapi di kehidupan modern ini mungkin sebagian orang menganggap itu jadi beban. Yaitu di rumah itu ada papan altar leluhur, Shinchu Pai kan. Nah, itu bukan undang dia duduk di situ lah. Orang Tionghoa ini kadang-kadang dia meninggal 49 hari tulis di papan yang merah Cialuci itu awi. Ya, itu nggak boleh. Kalau nanti dia setuju, nanti jadi setan penunggu papan altar, papan arwah ya kan. Tapi Bante kalau soal tradisi sembahyang gini Bante, kadang kan saya juga ada diajak ikut lah sama Ipo gitu Bante ya. Ajak ke Viara Avalokitesvara tebing tinggi itu kemarin tahun lalu ya, ada diajak itu sembahyang ini itu, urutannya pun ada gitu Bante. Jadi kalau kita kan jadi umat Buddhis kan kadang disuruh pai pakai hio gitu kan nggak ngerti kadang Bante. Pai apa, diajak ngomong sama dewanya Bante. Jadi sebagai kita umat Buddhis tuh mau ngapain gitu Bante? Ya, menghormati gitu, dewa pun boleh. Cara menghormati ya Bante? Iya, sabi dewa bawantu sukitata. Dalam hati baca gitu boleh. Jangan minta-minta malah. Ya, sama dewa sebenarnya tak boleh minta-minta. Karena dewa itu juga masih sebagian besar juga dewa belum tentu suci ya. Cuman dia orang baik, mati masuk surga jadi dewa. Setelah di alam dewa, dia kalau belum suci kan dia perlu meningkatkan kebajikannya. Ya, makanya dia mau nolong manusia berbuat baik. Nah, kita jangan minta saja, tahu berterima kasih lah. Sembahyang itu kita artinya menghormati orang-orang atau malu-malu yang luhur ya, menghormati kebaikan mereka. Sabe dewa bantu kita, semoga para dewa selalu berbahagia di dalam dhamma maksudnya. Semoga dewa berbahagia dan berbuat baik, menolong manusia. Karena di alam dewa susah membuat baik.
Di dalam dewa pernah dengar kisah atau cerita dewa melakukan baksos di alam surga? Ya, tetangganya kaya semua. Oh, iya. Dewa-dewa kaya, mau bakso sama siapa nih? Tetangga semua kaya, nggak butuh sembako kan. Nah itu makanya para dewa ke alam manusia mendorong dan mendukung manusia mau berbuat baik. Konon diceritakan para biku sedang pindah patah, dewa-dewa sering bantu. Kalau misalnya zaman Sang Buddha ya, disebutkan dalam sutta itu, Sang Buddha kalau pindah patah dengan para biku lewat hutan, sering tuh dewa-dewa menampakkan diri sebagai manusia dengan usia rata-rata 16 tahun. Itu ada sahabat Timsa, kantong cantik lah. Nah nanti mereka berdana. Terutama kalau misalnya perjalanan lewat hutan tidak lewat kampung, tentu nggak ada manusia yang berdana kan. Nah maka dewa-dewa itu muncul. Ada seperti itu. Nah, cuma kalau orang biasa tak tahu itu dewa gitu. Hanya mereka yang mengerti ya tahu gitu. Jadi dewa-dewa mau buat baik. Bahkan Dewa Saka itu Iwang Sangti ya. Itu pernah itu menyamar sebagai kakek tua untuk berdana kepada Mahakasapatera yang baru keluar dari Nirodha Samapati. Nirodha Samapati itu meditasi berdiam dalam nibbana selama 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak minum, tidak bernapas, tidak bergerak, jantung pun tidak berdetak, tapi tidak mati. Nah itu hanya anagami dan arhat yang bisa capai itu. Nah begitu orang arhat keluar dari Nirodha Samapati, siapapun yang berdana makan pada dia 7 hari kemudian karma banyak akan segera berbuah. Nah jadi Dewa Saka juga pengen ya kan. Karena Dewa Sakanya sudah sotapana loh. Dia juga ingin menyempurnakan paraminya. Jadi menyamar sebagai kakek-kakek. Karena kalau orang kaya mau dana biasanya Mahakasapa nggak kasih kesempatan itu. Dia lebih prefer kepada kasih kesempatan orang-orang miskin. Ini orang miskin ini nggak berdana di kehidupan lawak, sekarang jatuh miskin. Kalau sekarang bisa berdana pada biku sangga atau orang suci, maka kehidupan akan datang dia akan bisa kaya. Maka Mahakasapa selalu pindah patah daerah orang miskin di kampung-kampung. Nah, Dewa Saka mau cari kesempatan, kalau tampil sebagai dewa ya nggak diterima nanti dananya. Dia nyamar sebagai kakek-kakek. Bayangkan dulu ini raja dewa loh. Masih membutuhkan mau buat baik kan. Dia surga susah lah, di surga nggak ada biku. Kalau biku mati sampai surga jadi dewa dia. Tapi kalau jadi buat jahat, bikunya biku palsu atau biku yang menyeleweng, melanggar sila yang berat, ya lepas jubah, meninggal nanti, lainnya jadi peta itu bentuknya masih biku. Biku ya, peta, biku setan. Ada juga biku setan. Rupanya di film-film Thailand tuh betul juga ada ya Bante ya. Ada juga di film. Ada biku setan, bikuni setan, samanera setan, samaneri setan. Anagarika setan, anagarini setan. Karena apa? Serakah kan. Tapi kalau dia jadi masuk surga, dia dewa, tidak lagi bentuk biku, bentuknya dewa, dewa dewi. Itu bedanya. Ngomongin soal dewa-dewa gini Bante, kalau mau nolong manusia kadang ada juga nih pengalaman Bante ya. Ke kelenteng biasa itu kapan ya? Itu kalau nggak salah Cesiame atau Cego malam gitu Bante. Itu ada kadang manusia itu suka minta tolong dewa itu masuk ke tubuhnya itu di kelentengnya itu untuk minta ramalan Bante. Kadang yang paling saya pertanyakan adalah kadang mereka juga bisa ngundang Dewi Kuan Im Bante buat masuk ke badannya seseorang gitu terus nanti tanya-tanya gitu Bante. Ya, itu kayak mana tuh Bante? Biasa itu. Emang bener itu Bante atau pakai namanya pasti yang topnya. Iya, setahu saya kan body cita kan nggak bisa gitu coba ya, nggak bisa masuk. Orang buka franchise merek mana yang tidak terkenal ada franchise-nya nggak? Ya, pasti orang pakai merek yang terkenal supaya orang mau datang. Pakai nama yang top ya, pinjam nama lah. Masa Dewi Kuan Im masuk badan orang? Dewi Kuan Im aja suci bersih kan. Jadi yang sebenarnya itu di sana Bante? Ya biasanya pinjam nama. Tapi selama dia mau berbuat baik mungkin Dewi Kuan Im memaklumi. Ya kan? Tapi kalau dia pinjam nama orang suci untuk buat jahat ya bisa kena hukum dia. Karmanya berat kan. Nah itu. Jadi itu biasanya seperti itulah. Kalau belum lagi kalian dengar dulu ada di mana itu Pelawan ya.
Ada yang bilang bisa masuk sang Buddha lagi. Pakai nama yang top biar percaya Bante ramalannya itu. Awalnya banyak orang ke sana karena begitu masuk bisa bahasa Pali dia. Bahasa India. Orang percayalah. Jadi sang Buddha bilang jangan percaya begitu saja. Anda teliti dulu, pelajari dulu, uji dulu, pasiko, buktikan betul nggak? Nah, kalau Anda mudah percaya ya jadi korban hoax lah. Jadi dulu juga sudah ada hoax ya, walaupun belum ada gadget-gadget seperti sekarang, ya kan? Tapi sekarang udah ada gadget yang lebih ngeri lagi lah. Ya, sampai ada masuk TikTok apa juga nanti itu mungkin ada videonya Bante, nanti bakal ditampilkan di editing Bante. Apalagi sudah ada teknologi AI kan? Mukamu pun bisa dibikin ganteng. Jadi Buddha, di mukamu bisa dibuat jadi Buddha Bante. Mukamu bisa dipalsukan, ya kan? Nah makanya itu hati-hati zaman now ini. Setelah Cego Bante. Cego, itulah yang saya dapat Bante. Kemudian cepek lagi Bante. Nanti di cepek itu biasa ada yang namanya sembayang tebu juga Bante. Itu apa lagi itu Bante? Banyak nih sepertinya Bante. Ya kalau itu kan berhubungan orang Hokkien. Suku Hokkien kan perang, jadi mereka rakyatnya sembunyi di kebun tebu. Selama 6 hari makan tebu, tidak mati. Habis 6 hari itu kan selesai perang. Jadi selamat, jadi terima kasih lah sama Iwang Sangti ya, sama Tuhan lah katanya kan dikong. Dengan sembahyang itu ada pakai kamcia, ya kan, tebu, karena mengingat dulu selamat di kebun tebu. Kebun tebu. Jadi beri sembahyang itu sebenarnya kalau kata orang Tionghoa, etnis Tionghoa itu sembahyang itu adalah penghormatan Bante, bentuk penghormatan ya. Berterima kasih lah. Terima kasih. Gitu. Ya, karena sudah selamat kan gitu kan. Ya sama lah. Itu tergantung sukunya saja. Kalau Anda sudah selamat karena apa, nanti sembahyang pakai apa. Kebetulan itu samanya makan tebu kan. Kalau waktu itu selamat karena makan ubi, mungkin pakai ubi lah. Ya kan itu nama ekspresi ya. Ekspresi sebagai rasa hormat dan terima kasih. Ya kalau di Buddhis memang diajarkan kita harus punya katanyu, kata wedi. Tahu berterima kasih dan membalas budi kepada mereka yang telah berjasa pada kita. Terutama mama dan papa Anda, jangan lupa. Jangan sembahyang tikong, tecukong, tuapekong, Anda sembahyang. Nah, dewa bumi di rumahmu yaitu mamamu dan dewa langit itu di rumahmu bapak lu nggak urus, ya, nggak rawat di hari tuanya. Ya itu percuma aja sembahyang mana-mana kalau orang yang paling berjasa dalam hidup Anda telantarkan, ya kan? Makanya itu supaya diajarkan telah berbakti, menghormati yang patut dihormati dalam melaksanakan kebaikan, ya kan? Terutama orang tua dulu, ya kan? Baru orang tua orang lain gitu. Nanti lu kepada tetangga lu baik kali sama mama bapak lu ribut aja kan, aneh itu kan? Nah itu berarti Anda harus memperbaiki diri Anda. Jangan sama tetangga orang baik kepada keluarga sendiri ribut aja. Ini kan aneh. Ada nggak gitu? Ada kan? Pergi wihara rajin dia bersih-bersih di rumah. Sampai rumah bersih-bersih. Jadi kan pencitraan ya. Ya kan? Ada nggak gitu? Ada deh. Di wihara biar dibilang rajin ya kan? Ada gebetannya barangkali ya. Wah biar dibilang rajin dong. Nah, kan seperti itu. Anak-anak muda ya. Iya kan. Ya, jadi jangan gitu dong. Bolehlah Anda mau pencitraan silakan, tapi di rumah Anda itu orang tua dihormati, dibantu ya. Kalau pada tua dirawat ya. Dan berkah utama itu. Jadi kalau Imlek ini ya seperti apa tadi? Yang malam apa itu tahu berterima kasih kan. Nah, itu jadi nilai Buddhisnya ada juga di situ. Tahu berterima kasih dan balas budi kepada mereka yang telah berjasa pada kita. Ini soal Imlek ini memang saya awalnya gak tahu apa nih Bante, ngikut aja. Rupanya mau bikin podcast gini disuruh jadi host ya kan. Jadi nanya-nanya lah sama orang tua gitu ya. Ada Cego, Cepek, kemudian nanti ada juga ini Cap Gome lagi Bante. Cap Gome itu 15 hari setelah Imlek Bante. Perayaan Imlek itu memang dari tanggal 1 menurut kalender lunar. Bukan lunar sebenarnya. Oh, jadi kalender Tiongkok itu sudah campuran. Ya. Apa namanya itu
campuran yin yang kan, jadi kalender lunar dan kalender solar. Lunar dan solar. Jadi makanya ada tahun kabisatnya itu ada Lungui kan gitu kan. Jadi menurut perhitungannya mestinya perhitungan kalender Tiongkok ini sekarang yang menggabungkan penanggalan bercandra sengkala, surya sengkala, ya kan? Peredaran bulan dan matahari dikombinasi mestinya lebih tepat perhitungannya. Nah itu. Di Cap Gome itu. Cap Go itu. Terus bagaimana Buddhis? Di Buddhis ya itu. Nah kalau di tradisi itu kan hari pengampunan gitu ya. Penguasa langit dan bumi memberi kesempatan orang minta ampun gitu ya. Ya kan? Minta ampun dari kesalahan-kesalahannya. Ya, kalau di Buddhis itu kebetulan jatuh di hari Magha Puja. Hari suci Magha Puja jatuhnya di bulan seperti itu. Bulan Februari atau Maret gitu ya. Ya. Tadi itu pas Cap Go. Jadi makanya kalau dihubungkan dengan Buddhis ya ada hubungannya. Kalau hari raya pertama Imlek kan Ceit, hari Posata. Cap Go hari Posata. Dan makanya zaman Pak Harto orang tanya-tanya itu dari kejaksaan atau dari apa? Kalian kok merayakan Imlek katanya kan? Kita memang kebetulan ini kita wihara buka karena hari Ceit Cap Go itu hari Posata. Nah kita alasannya seperti itu. Nah kebetulan orang Tionghoa Imlek dia sambil datang sembahyang, dia umat Buddha ya kan? Ya makanya itu. Jadi dulu seperti itu. Ya setelah zaman Pak Gus Dur ya terima kasihlah pada Gus Dur ya yang telah memberikan kesempatan. Ya, sampai ada itu Bante tradisi untuk sembahyang kepada Pak Gus Dur Bante. Ada juga itu videonya nanti mungkin bisa ditampilkan itu mereka buat sembahyang untuk menghormati beliau. Orang Tionghoa di Jawa ya sangat berterima kasih kepada Gus Dur. Karena orang Tionghoa di Jawa itu kan sangat zaman Pak Harto sangat terdiskriminasi masalah adat istiadat dan budaya. Karena nggak boleh ngomong bahasa Mandarin, tak boleh ngomong bahasa Tionghoa. Nah, kalau Cimet kan beda. Cina Medan. Cina Medan kan nggak peduli ya, tetap juga ngomong Hokkien kan. Ya alhasil sampai sekarang orang Medan kan bisa bahasa Hokkien. Ya kan, Singkawang, Bagan, tetap bisa. Nah dulunya waktu zaman Pak Harto itu orang-orang Tionghoa dari Jawa datang ke Medan itu sering nggak senang gitu. Orang Tionghoa Medan ini sombong-sombong, ngomong bahasa Cina pula katanya. Sekarang mereka baru nyesal. Nggak bisa bahasa Tionghoa. Pandai mereka. Orang Tionghoa aku nggak bisa bahasa Tionghoa. Kita orang Indonesia tapi keturunan Tionghoa. Ya masalah bahasa itu kan orang sekarang aja. Orang pesantren di Madura itu ada satu yang sampai S3 bahasa Mandarin di Tiongkok kan. Nah, itu yang pernah diwawancarai Pak itu kan di podcastnya itu. Pak Dahlan Iskan. Nah, kan? Ada seorang sarjana orang pesantren tuh. Mandarinnya kita aja nggak bisa Mandarin, dia Mandarinnya luar biasa. Pak Dahlan Iskan bisa Mandarin. Dia pergi Tiongkok belajar Mandarin sebulan atau 2 bulan, udah bisa ngomong Mandarin. Kenapa enggak? 1 hari 6 guru ngajar dia. Dari pagi sampai malam dia belajar terus. 2 bulan dia langsung bisa bahasa Mandarin. Ngomong Mandarin bisa. Nulis kurang tapi ngomong bisa. Ya kita ngomong nggak bisa, nulis nggak bisa, apalagi baca. Ya kan? Apalagi generasi yang tahun-tahun 80-an 90-an akhirnya. Nggak bisa. Ya setelah reformasi kan berbisa. Panti aja sampai kelas 2 SD saja bisa dapat pelajaran Mandarin kan. Ya mending lah masih bisa tulis nama sendiri. Nah, kalau saya sekarang sama sekali sekarang banyak yang nggak punya nama Tionghoa pun kan. Namanya Ronaldo, ya kan? Stephen, ya kan? Stephen, Valencia. Nama-nama bule semua. Ditanya marganya pun nggak tahu banyak anak. Lu marganya apa? Xiaomi. Xiaomi. Hah? Xiaomi oh. Kadang tahu marga gak tahu gambarnya juga Bante. Saya jawabnya Xiaomi. Saya jawabnya Xiaomi. Nah itu lah. Jadi makanya Bante masih bisa tulis nama sudah syukur. Itu pun saya diajak itu. Diajak. Kenapa tuh? Waktu Bante lagi meditasi di Myanmar itu kan, di meditasi center. Datang bhiksuni dari Tiongkok. Dia mau perpanjang visa.
nggak bisa bahasa Inggris, nekat pula datang ke Myanmar kan. Cari-cari siapa yang bisa bantu translate kan. Kebetulan saya ke sana, saya bisa ngomong dikit-dikit, ngerti dikit-dikit bahasanya kan. Nah, dia minta tolong, ya bantulah, bilang kasih tahu kepala wihara ini mau perpanjang visa, saya ada gini-gini, akhirnya bisa kan. Wah, besok-besoknya terus ngerecokin saya. Nanya-nanya di Indonesia gimana. Ini mau datang meditasi atau mau ke Indonesia? Ya kan? Saya bilang, sorry, saya tak ngerti lu ngomongnya apa 10 kata, saya cuma ngerti 2 kata. Bahasa Mandarin susah. Bahasa Mandarinnya. Dia ngejek saya, masa orang keturunan Tionghoa tak tahu Mandarin. Tapi yang saya bisa bahasa Hokkien, lu bisa Hokkien nggak? Dia tak bisa. Ada yang bisa, ada yang tak bisa. Untung saya bisa Hokkien. Jadi ada ciri khasnya Bante ya. Saya ajak dia balik lah. Nah, coba orang Tionghoa kan saudara kita orang Tionghoa di Jawa yang sudah sumber Bante lah. Mana bisa dia bahasa Mandarin ini? Bahasa Hokkien pun tak tahu. Jadi supaya jadi suku etnis Tionghoa yang nggak diejek minimal bisa Mandarin atau Hokkien ya Bante ya. Sekarang yang orang Jawa bisa Mandarin, orang Cina tak tahu bahasa Mandarin. Itu yang Mandarin yang susah. Di Malaysia juga banyak kan orang Melayu bisa Mandarin sampai ke Tiongkok belajar segala macam. Nah, ini kan ironis sekali, ya kan? Nah, itu. Untunglah sekarang sudah ada National Plus harus bisa Mandarin dan Inggris, kan gitu. Habis waktu? Belum Bante. Masih ada pembicaraan lagi ini Bante. Masih ada mungkin pertanyaan yang dari teman-teman Saber juga nih Bante. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait kita kalau di Imlek ini banyak sekali pantangan-pantangan Bante. Nah, misalnya kayak hari pertama itu nggak boleh kita itu pakai baju hitam ya Bante ya. Katanya cuasoi Bante, cuasoi bawa sial Bante. Itu gimana itu Bante? Kan banyak sekali, bukan cuma baju sih, ada hal-hal lain Bante. Kalau kita sebagai Buddhis ikut aja atau gimana tuh Bante? Sapu ya, nggak boleh nyapu, nanti rezekinya disapu, tersapu juga. Ya kan itu ada hubungannya dengan orang mengharapkan dewa rezeki datang. Caisen kan semua ngabur dewa rezeki kan malam Sacap Mei itu kan menjelang Caki itu kan orang nyambut dewa rezeki. Nah kalau saya dewa rezeki datang ke rumah lu sapu-sapu ya kan tadi lari dia. Ya, debu Bante ya. Ya, aku dong, ya kan? Ya, orang Tionghoa ini memang takut banget kalau soal uang Bante ya. Sampai itu kalau kita orang-orang lain ya, kalau tahun baru kalau nggak salah mereka kan suka bilang Happy New Year ya, selamat tahun baru. Kalau kita, saya dengar itu Kongsi Fat Chai Bante. Kongsi Fat Chai itu artinya sebenarnya bukan selamat tahun baru, tapi semoga cepat kaya ya, rezeki datang kalau nggak salah Bante. Ya, memang orang Tionghoa itu punya bakat berdagang. Punya makanya 3 dewa yang paling dipuja-puja orang Tiongkok. Kan? Hok, Lo, Siu. Hoki kan? Lo, Kai Lo. Hoki banyak uang lah. Kan pegang duit dewanya kan. Lo itu bisa punya jabatan. Ya kan? Bisa sarjana, bisa apa. Ya kan? Terus Siu itu usia. Panjang umur. Kan panjang umur, sehat, banyak duitnya, tinggi jabatannya. Nah, itu memang orang Tionghoa punya bakat di situ. Makanya pandai dagang di mana-mana kan berdagang. Nah, kalau mau kaya memang jadi pedagang. Makanya salamnya selalu Kongsi Fat Chai. Ya, sampai dewanya pun ada, dewa uang, dewa rezeki. Padahal itu bicara dewa rezeki, ada kesalahkaprahan orang. Oh, apa tuh Bante? Ini minta rezeki ke dewa rezeki katanya. Padahal dewa rezeki itu dianggap dewa itu oleh orang Tiongkok itu sejarahnya ada. Dia salah satu menteri di zaman dinasti apa itu Bante lupa. Dia menteri ya sekarang menteri keuangan itulah. Kayak Bu Sri Mulyani itu. Tapi ini laki-laki. Dan dia sangat baik. Dia tuh bijaksana, baik hati. Mana yang kaya bayar pajak lah penuh kan. Ini orang susah pajaknya dikurangi. Apalagi yang nggak mampu dibebaskan pajak. Dengan demikian masyarakat makmur. Ya kan sejahtera. Nah, sehingga ketika dia sudah meninggal, orang ingat jasanya. Jadi dipujalah dia sebagai dewa rezeki. Nah, zaman dia itu kita makmur. Nah, Tiongkok kan tahu berterima kasih pada orang yang berjasa. Itu orang zaman Tiongkok kuno itu seperti itu. Maka
dipujalah sebagai, dihormatilah sebagai dewa rezeki. Nah sekarang beda, minta dewa rezeki kasih rezeki. Padahal di Buddhis itu Anda bisa kaya, bisa apa, Anda bisa jadi dewa rezeki bagi diri Anda sendiri. Caranya apa? Ya berdana. Dananca dhamma cariyaca etang manggalam utama. Berdana dan hidup sesuai dhamma, maka Anda bisa sejahtera, kaya nanti. Jadi kita ngasih ampau ke orang lain gitu juga salah satu berdana Bante? Ya berdana. Berdana juga Bante ya. Walaupun dapat kembali mungkin Bante. Makanya kalau yang sudah berumah tangga katanya kan baru boleh kasih angpau. Artinya Anda sudah mapan lah, ya kan? Nah, maka kasih angpau. Kalau yang belum berumah tangga selalu dapat angpau. Itu dia yang ditunggu. Tapi ya itu jangan pula mama lu udah tua, bapak lu udah tua, lu minta angpau tapi nggak kasih duit sama bapak lu. Selalu Anda masih jomblo, ya kasih duitnya. Nggak usah kasih angpaunya, nanti malam baru pai kui pai. Kau hifat saya minta angpau. Jadi mamanya kasih lu satu angpau, itu bukan isinya yang penting, itu sebagai doa itu. Angpau itu mahalalu, ang itu merah itu tanda kebahagiaan. Jadi kamu tuh orang tua memberikan doa, simbolis daripada doa itu, supaya lu hidupmu bahagia, hoki kan gitu. Berhubungan tadi yang pakai baju hitam ya, hitam itu di zaman dinasti Qing itu adalah tanda duka cita. Dulu orang duka cita, orang meninggal kan pakai baju hitam. Itu akibat penjajahan dinasti Qing, Manchuria. Orang penduduk itu mau pakai baju belacu, kalau nggak biru ya hitam, itu tandanya Anda penduduk jajahan yang terjajah. Baju kuning nggak boleh pakai karena itu raja yang boleh pakai. Kalau Anda pakai baju kuning bisa ditangkap dan dipotong, bisa hukuman mati. Nah, ini mau berontak nih, ya kan? Nah begitu. Jadi sampai itu akong-akong kita di zaman Belanda didatangkan ke Medan, itu masih di zaman dinasti Qing. Jadi mereka masih mengikuti tradisi itu. Maka orang meninggal dulu pakai baju hitam. Padahal di Tiongkok itu namanya Ang Pek Su. Kalau Ang itu peristiwa berbahagia, Imlek, orang kawin pakai merah tuh. Ulang tahun pakai merah. Nah, kalau duka cita warna putih. Nah, sekarang sudah tahu. Warna pada meninggal pakai putih, nggak pakai hitam lagi. Tapi di pinggir-pinggiran tuh desa-desa tertentu masih ada orang meninggal pakai baju hitam. Nah, itu masih terjajah ya. Tebing masih ada juga Bante. Orang tua terjajah. Makanya ngikuti adat istiadat itu Anda harus pelajari juga bagaimana adat istiadat ini muncul. Ya kan, jangan ikut-ikut teh hanyut ya. Gitu ya Bante. Jadi kita sebagai Buddhisme ini kalau terkait Imlek ini ya berarti ikuti aja lah Bante tradisinya Bante ya. Selagi itu tradisi yang baik dan juga perlu dilestarikan. Karena tradisi yang baik pasti merupakan hal yang positif. Karma baik. Ya kan? Jadi salah satu syarat kesejahteraan suatu bangsa, suatu komunitas, kata Sang Buddha kan, yaitu menghormati tradisi yang luhur. Nah itu, jadi kalau Anda ingin komunitas dan keluarga Anda bisa makmur, bisa sejahtera, ya tradisi yang luhur di keluarga Anda itu dilestarikan. Benar, jadi kita sebagai pemuda-pemuda di luar sana, jadi kalau ada disuruh oleh orang tua kita ya, tradisi itu ya kita ikuti lagi, itu baik. Dan ya karena Bante juga sudah bilang itu akan mendapatkan, ya kita sendiri akan dapat karma baiknya. Ya kalau misalnya nanti ada disuruh sembahyang, kita sendiri juga menyesuaikan lah ya Bante, sesuai dengan agama Buddha, kita juga merenungkan Sabbesata Bhavantu Sukhitata gitu ya Bante. Semoga semua makhluk berbahagia dan juga sebagainya. Dan ya semoga perbincangan kita pada hari ini tidak terlalu panjang, tapi saya rasa sangat dapat lah Bante ya oleh teman-teman semua di luar sana. Karena kalau mau dibahas lebih lanjut lagi ini sepertinya mau sampai 2 jam lebih pun nggak sampai nih Bante, karena banyak nih tradisi Imleknya nih Bante. Sehingga mungkin teman-teman semua dari perbincangan kita hari ini ambillah poin-poin yang bisa teman-teman petik untuk kehidupan Anda, supaya kehidupan Anda menjadi lebih baik. Dan ya akhir kata mungkin Kongsi Facai Shinen Kaila Wanser Wi. Ya itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Namo Sangha Budaya, Namo Budaya. Oke. Lu nggak minta angpau ya? Angpau nalai kan? Gitu ya?
Nanti kita tukaran angpau. Tukaran. Selesai.